Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat ya, walaupun belajar masih dari rumah, namun tidak mengurangi semangat kalian. Saya harap masih sama seperti minggu-minggu yang lalu. Oke, materi hari ini pertemuan 14 ya, kita akan masuk ke JavaScript. Setelah minggu lalu kita membahas CSS. Masih di HTML, masih menggunakan Notepad juga ya medianya. Nah, kali ini langsung saja kita masuk ke materinya yang pertama. Nah, masuk ke pengertian JavaScript itu dulu. Mungkin sebagian udah banyak yang tahu apa itu Java atau pernah mendengar ya. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang menambahkan interaktivitas dan aksi khusus ke situs web. Ini adalah bahasa script dari sisi klien, yang artinya berjalan pada mesin pengguna dan bukan pada server, seperti bahasa pemrograman web lainnya, seperti PHP dan Ruby. Nah, ada yang pernah dengar PHP nggak? JavaScript dan cara kita menggunakannya bergantung pada kemampuan dan pengaturan browser. JavaScript juga dikenal sebagai bahasa pemrograman yang dinamis, terlepas dari namanya. Oke, JavaScript tidak ada hubungannya dengan Java, ya. Itu diciptakan oleh Brandon Eich di Netscape pada tahun 1995 dan awalnya bernama LiveScript. Tetapi Java adalah hal yang populer pada saat itu. Jadi, demi pemasaran LiveScript menjadi JavaScript, halaman web bukan satu-satunya tempat di mana JavaScript digunakan. Banyak program desktop dan server menggunakan JavaScript. Node.js adalah yang terbaik dikenal. Beberapa database seperti MongoDB dan CouchDB juga menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman mereka. Oke, masuk kita langsung ke struktur penulisan JavaScript-nya. Berikut adalah contoh program JavaScript. Dalam HTML, untuk menampilkan tulisan dengan JavaScript harus disisipkan di antara tag script atau script berikut. Nah, artinya script diawali dengan script lalu ditutup dengan script. Ya, kalau HTML kan kita buka HTML gitu ya. Di sini dia pakai script. Jangan lupa scriptnya. Nah, contohnya untuk codingnya atau scriptnya adalah yang pertama, ini kita buat dulu. Untuk judulnya JavaScript dengan heading 2, ya, artinya besarnya sebanyak head 2. Kemudian buka P, di sini ada ID. ID-nya di sini diberikan tanda kutip demo, ya. Kemudian masuklah script, buka script di sini, lalu dokumen.get element by ID. Lalu demo. Nah, demo dipanggil lagi di sini. Nah, namun demo di sini ada inner HTML. Nah, isinya dari demo di sini adalah my first JavaScript. Nah, kalau di atas ini kan tidak ada. Ya. Kenapa bisa di sini hasilnya nanti keluarnya my first JavaScript in body. Nah, jadi yang dipanggil demo di sini adalah ini, si my first JavaScript-nya. Nah, kenapa demo ini dipanggil di sini? Ya, artinya adalah memanggil ini, my first JavaScript. Nah, itulah penggunaan JavaScript. Nah, lalu hasilnya seperti ini, JavaScript in body, lalu my first JavaScript. Oke, kemudian boleh nanti langsung kalian coba yang ini, langsung dicoba aja. Ya, diketikkan langsung di Notepad. Kalau tidak diketikkan, pasti akan sulit memahaminya. Tapi setelah kalian ketikkan, pasti akan langsung paham. Kemudian, fungsi JavaScript. Nah, berikut adalah fungsi dari si JavaScript. JavaScript dapat mengganti konten HTML. Salah satu dari banyak metode JavaScript. HTML termasuk get element by ID. Contoh ini menggunakan metode untuk menemukan elemen HTML dengan ID demo. Dan mengubah isi elemen atau inner HTML-nya. Untuk hello JavaScript, berikut adalah script-nya. Nah, ini kita lihat ya, di sini menggunakan HTML body, lalu judulnya merubah. Ini merubah ya, ada kesalahan pakai P, salah huruf. Nah, jadi ini merubah konten dengan JavaScript judulnya. Nah, di sini ada ID demo, JavaScript dapat merubah konten, button type, button, lalu on click document.get element by ID, demo lagi di sini. Nah, inner hello JavaScript, klik di sini. Nah,
Ini hasilnya berikut adalah output dari script di atas. Merupakan konten dengan JavaScript. JavaScript dapat merubah konten. Jika diklik tombol, maka tampil akan berubah seperti berikut. Merubah konten dengan JavaScript, lalu hello JavaScript. Nah, di sini hubungan demo ini yang sangat menentukan. Ya, makanya kenapa bisa beda-beda dia dengan on-click sama yang ID demo yang di sini dengan button. Ya, kalau on click dia ada yang ditekan di sini dengan menggunakan tombol. Nah, ini. Nah, kalau hasil script ini keseluruhan itu adalah yang ini outputnya. Namun ketika diklik tombol, nanti akan keluar tampilan seperti ini, merubah konten dengan JavaScript. Oke, lanjut merubah style CSS. JavaScript juga bisa merubah style CSS pada HTML. Berikut adalah script untuk merubah stylenya. Nah, perhatikan di sini. Ya, masih dengan ID demo. Judulnya merubah style. JavaScript dapat merubah style elemen HTML. Nah, button ya, berarti ada on click juga di sini. Ya, dokumen get elementary element by ID. Style.color. Nah, di sini diberikan warna karena ada CSS tadi ya gabungannya, jadi ada warna diberikan di sini biru. Ya, click me button. Nah, jadi untuk dan berikut ketika tombol diklik. Nah, maka tampilan akan berwarna biru. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ini juga sama ya, menyembunyikan elemen. Nah, ini untuk menyembunyikan elemennya. Nah, JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Nah, caranya masih sama, cuma di sini ada style display none. Nah, ini bedanya. Nah, nanti langsung dicoba aja, hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasil dari JavaScript itu dia ada yang output sebenarnya dan ada yang output ketika tekan tombol gitu. Jadi makanya kenapa di sini ada on click. Nah, secara on clicknya dan secara keseluruhannya yang ini. Oke. Lanjut, ini menampilkan elemen HTML. Nah, di sini dia style displaynya block. Nah, dan klik me sama ya. Tuh atasnya masih sama. Nah, kemudian ini hasilnya. Lalu ini untuk menampilkan tanggal dan waktu. Nah, kalau ini udah pasti ya ada hubungannya dengan date ya. Nah, untuk melihat tanggal dan waktu. Nah, ini ada juga diberikan untuk melihatnya dengan klik. Ya, kemudian output programnya ini. Nah, ketika diklik langsung keluar ini ya. Nah, ini untuk variabel JavaScript-nya. Sering ditulis dengan tanda kutip, angka ditulis tanda kutip, IP demo, lalu var p-nya 3,14, lalu var versionnya John, dokumen get element by ID demo inner HTML. Nah, ini hasilnya. Dari script di atas bahwa var adalah deklarasi dari variabel. Variabel p bernilai 3,14 dan persen bernilai data John. Oke, itu aja pembahasan hari ini. Ya lumayan banyak untuk Java ini ya, karena kita baru perkenalan. Namun pelan-pelan aja kalian ikuti untuk ini. Setiap codingnya diikuti pelan-pelan aja ya. Nanti saya berikan waktu lumayan lama untuk ini ya. Oke, itu saja pembahasan hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Tetap semangat ya. Kerjakanlah tugas yang saya berikan nanti. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.